Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para tulabul ilm yang saya cintai, ikhwani hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Pertama kali mengajak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya kepada kita. Itulah tugas kita sebagai hamba, adalah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Jalla fi'ula. Betapa rahman, betapa rahim Allah Jalla wa'ala dalam mensikapi hamba-hambanya. Pertama, di saat hamba itu diberikan segala apa yang dia butuhkan, lalu dia mensyukuri hal tersebut. Allah Jalla wa'ala berjanji untuk kemudian menjaga nikmat yang dia syukuri. Dan yang kedua, jazakallah khair, Allah Jalla wa'ala berjanji untuk menambahnya dengan nikmat yang lain. Tatkala hamba itu diberikan segala yang dibutuhkan, lalu dia kufur kepada Allah Jalla fi'ula, dia ingkar terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala mengancamnya. Namun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman bahwa kasih sayangnya mendahului marahnya.
kasih sayang Allah Jalla wa'ala mendahului marahnya. Oleh karena itu dia membukakan pintu kesempatan untuk kembali dan bertaubat hamba itu kepada Allah Jalla wa'ala. Sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu kita sebagai orang yang beriman kepadanya tentu mengingat yang pertama bahwa Allah Jalla wa'ala akan menyiapkan lebih. Allah Jalla wa'ala akan memberikan lebih. Allah Jalla wa'ala akan mengganjar yang lebih dari sesuatu yang kita syukuri di dalam hidup. Tidak hanya sebatas duniawi semata yang terarah kepada kita sebagai orang yang beriman dalam benak, dalam pikiran kita, tetapi nilai kesyukuran yang akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala ketika kembali atau ketika kita kembali kepadanya. Karena imbalan dan balasan di akhirat itu akan lebih baik dan akan lebih banyak dari apa yang kita lakukan dan perbuat dari kebaikan hidup di dunia ini. Orang yang beriman kesana dia berfikir, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengajak, selain mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala sebagaimana makhluk yang lain, sebagaimana orang-orang kafir juga makan, minum, diberikan kesehatan, ada titipan nikmat yang sangat berharga. Ada anugerah yang sangat istimewa. Anugerah inilah yang telah menjadikan kita terbaik hamba yang mendapatkan nikmat duniawi olehnya. Nikmat inilah yang menjadikan kita adalah nikmat yang terbaik dalam mensyukuri pemberian-pemberian Allah Jalla wa'ala. Itulah nikmat hidayah, nikmat berislam, petunjuk di dalam al-Islam yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan petunjuk di dalam Islam ini, kita telah menemukan perkara-perkara yang penuh keajaiban pada diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Ketika berbicara tentang iman, beriman di atas petunjuk, itulah yang terbaik. Ketika berbicara tentang Islam, maka berislam dengan petunjuk Allah Jalla wa'ala di dalamnya adalah berislam yang terbaik. Ketika berbicara tentang al-ihsan sebagai peringkat yang ketiga dari agama Allah Jalla wa'ala, maka dengan petunjuk kita menjadi orang yang berihsan terbaik di dalam hidup. Apapun yang kita sebut, kita menjadi seorang talibul ilm, orang yang sedang mencari ilmu. Tatkala kita mencari ilmu itu berpetunjuk hidupnya, maka kita menjadi seorang talib yang terbaik, pelajar yang terbaik dengan petunjuk, guru yang terbaik dengan petunjuk. Al-ab yang terbaik adalah ab yang hidup dengan petunjuk. Al-um demikian juga. Siapapun dia akan mendapatkan kebaikan di dalam hidayah itu sendiri. Setiap kita punya cita-cita kan, setiap kita punya tujuan, punya angan-angan, pikiran, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mendapatkan petunjuk dan hidayah,
Ini kan pikiran bebas. Kemauan dan keinginan lepas. Tidak ada satupun yang mampu mengontrolnya. Tidak ada satupun yang mampu mengarahkannya sebelum hidup dengan petunjuk. Bebas. Merdeka, barakallahu fikum. Orang tua, tidak peduli. Syariat Allah Jalla wa'ala juga demikian. Tetapi tatkala petunjuk itu datang, semuanya bisa terarah. Pikiran kita tidak berpikir sesuatu kecuali yang mendatangkan cintanya Allah Jalla wa'ala, yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berkemauan dan keinginan jelek taruhlah, kita berusaha untuk melawannya, terkadang jatuh kita. Tapi kan ada perlawanan, ada pertentangan, ada kalimat tidak bagus. Sehingga kita mencoba secara sembunyi-sembunyi, kita melakukannya, rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjatuh, kita merasakan adanya sesuatu yang salah dan keliru. Sesuatu yang kotor dalam diri kita. Itulah yang memanggil kita untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bagi orang yang berpetunjuk ini dalam hidup, adalah orang yang sangat gampang dan mudah untuk kemudian membuka pintu taubat yang paling sulit dalam hidup. Kenapa kita mengatakan membuka pintu taubat itu adalah sesuatu yang paling sulit dalam hidup? Karena permainan hawa nafsu dan setan. Ini dua kekuatan jahat yang berat dan sulit untuk kita tumbangkan dalam hidup kita. Kenapa pintu taubat ini adalah pintu yang tersulit dalam hidup kita? Karena ini persoalannya. Kita berada dalam genggaman dan kepenguasaan nafsu jahat kita. Yang kedua, dari luar kita adalah setan yang telah berusaha mengikat kita, membelenggu kita, agar jangan sampai kita membuka pintu taubat. Karena membuka pintu taubat ini artinya kegagalan baginya. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi dia tidak mungkin akan bisa melawan petunjuk Allah Jalla wa'ala. Dia tidak mungkin akan bisa menghadapi rahmatnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Salah satu makna yang diambil dari firman Allah Tabaraka wa ta'ala, tatkala iblis mengatakan, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Kata iblis di hadapan Allah, karena engkau telah menyesatkanku, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, maka aku akan benar-benar لَأَقْعُدَنَّ. Lam taukid dan nun taukid. Berarti ini sungguh-sungguh janji dari iblis laknatullah alaih. Aku akan sungguh-sungguh, maknanya akan mengerahkan semua kemampuannya, mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki, barakallahu fikum. Untuk apa? La'aqudanna, aku akan duduk menghalangi mereka, siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Subhanallah. Ini janji lawan kita di dalam hidup, barakallahu fikum. Sehingga kan berat bagi kita untuk membuka pintu yang satu ini, yaitu pintu bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan benar-benar sungguh-sungguh menghalangi jalanmu yang lurus.
ay menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kata-kata sungguh-sungguh ini adalah berarti dia akan mengerahkan segala kemampuannya. Dia akan menggunakan semua beragam makar dan tipu dayanya untuk menghalangi orang berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Apa yang dia sebutkan? Tsumma la'atiyannahum, lagi-lagi dengan menggunakan nunut taukid, menunjukkan tidak akan berhenti, akan terus menerus bersungguh-sungguh menempuh semua cara dan semua langkah untuk mendatangi mereka dari arah depan. Para ulama menyebutkan dari arah dunianya, kemudian dari arah belakang sama juga. Min baini aidihim wa min khalfihim, dari arah akhiratnya saya akan benar-benar datang kepadanya, bersungguh-sungguh untuk menggagalkan dia. Kalaulah misalkan dia adalah orang yang Masya Allah terdepan dalam ibadah, dalam sedekah terdepan, dalam berjuang terdepan, dalam segala, ini kan urusan akhirat. Ini lawan iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya tidak akan membiarkan kita lolos. Yang tadi santrinya semangat belajar, Masya Allah, sanjungan pujian, orang tuanya ya senang melihatnya, tiba-tiba di akhir jalan mulai berubah, hilang semangatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, tidak akan dibiarkan. Kalaupun dia misalkan berada pada terdepan dalam ibadat, bagaimana dirusak, bagaimana didatangkan kemalasan, bagaimana ditanamkan hal-hal pikiran-pikiran yang jelek dan buruk untuk mengusir dia. Nas'alullah salamatal afiyah. Atau bagaimana dia dibangkitkan melalui ketaatan dan kebajikan yang dilakukan, menjadi orang yang punya jiwa ujub. Ujub artinya anggapan bahwa dirinya itu lebih baik dari semuanya, pantas untuk di terdepan, pantas untuk menjadi pemimpin, pantas untuk ini kan semuanya ujub. Tidak akan dibiarkan oleh syaitan kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan dikerjakan. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala menceritakan, aku akan benar-benar mendatangi dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari kebaikan dan kejelekan yang dia lakukan. Dia akan datangi. Tujuannya adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Rabb, Anda akan menemukan kebanyakan mereka tidak bersyukur, tidak beribadah. Nah, persoalannya kenapa tidak menyebutkan datang dari arah atas, samping kanan, samping kiri, depan, belakang? Kenapa tidak menyebutkan dari atas? Disitulah kekuatan petunjuk dan rahmat dari Allah Jalla fi'ula. Dia tidak akan mampu menghadang, tidak akan mampu menghalangi, tidak akan mampu menolak apabila hidayah, kasih sayang Allah Jalla wa'ala, rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala, petunjuk Allah Jalla wa'ala diturunkan olehnya kepada seorang hamba. Dia tidak akan bisa menghadapinya, rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun dia mampu menjebaknya di babak yang pertama, lalu dia kembali setelah itu bertaubat, kan itu kegagalan. Kan itu sebuah kegagalan. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala mengatakan, sesungguhnya Anda wahai syaitan
tidak akan punya kekuasaan. Makanya dia mengatakan la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Dia angkat tangan barakallahu fikum terhadap hamba yang muwahhidin, yang bertauhid kepada Allah Jalla fi'ula. Apa maksudnya angkat tangan ini? Memang tidak akan mampu merusak, menggodanya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah orang yang bertauhid ini setelah dijatuhkan ke dalam kesalahan, kekeliruan, ketergelinciran, di dalam dosa dan kemaksiatan, segera dia tutup. Segera dia tutupi dengan bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Berarti kan gagal. Dia jatuhkan ke dalam dosa, dia tutup dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kan ini kan namanya gagal. Siapa yang gagal? Iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya. Makanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak sanggup aku sesatkan, yang tidak sanggup saya kalahkan adalah orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Karena dengan bertauhid hidup, dia merasa kotor dengan dosa-dosa itu. Dia merasa melakukan kesalahan yang besar. Karena yang dia maksiati adalah yang memberi segala-galanya. Muncul rasa malu. Lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal. Apakah dia akan berhenti ma'asyiral muslimin? Tidak. Dia akan terus berbuat. Karena finishnya itu di akhir. Penutup segala-galanya kan ada di akhir. Disitulah kemudian akhir dari perjuangan pengerusakannya. Maksudnya, hamba ini kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Kembali dalam kondisi husnul, yaitu mati dalam kondisi baik atau dalam kondisi jelek. Inilah finish kehidupan. Di situ pula finish dia berusaha menjatuhkan, menggoda, merayu, rahimani wa rahimakumullah. Makanya menuju finish kemudian diterima oleh Allah dengan ridhanya, sesuatu yang sangat berat dalam hidup. Butuh perjuangan, butuh kekuatan, barakallahu fikum. Nah, kekuatan kita ada pada kebagusan kita di dalam beragama ini. Kelurusan kita di dalam memegangi iman inilah kekuatan kita sesungguhnya, rahimani wa rahimakumullah. Karena kebagusan kita di dalam beriman, kebagusan kita di dalam berislam, inilah yang akan mengundang bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disebutkan bahwa pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kunci-kunci gaib. Berbicara tentang kunci-kunci gaib, banyak perkara dan banyak hal yang terkait. Banyak perkara dan banyak hal yang terkait di dalam barakallahu fikum pembahasan ini. Yang pertama adalah terkait dengan keimanan kita di dalam hidup. Terkait dengan keimanan kita di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua terkait dengan ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ilmu Allah Jalla fi'ula. Dan terkait juga dengan ketentuan dari Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini.
mulai keterkaitannya dengan iman kepada Allah Jalla wa Ala, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yawman linnasi. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah para sahabatnya. Dalam kondisi beliau berada di tengah-tengah sahabatnya, fa'atahu Jibril. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, mal imanu, apa itu keimanan? Jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, iman itu adalah imanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, beriman kepada pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya perkara gaib. Beriman dengan pertemuan Allah tabaraka wa ta'ala, wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya, wa tu'mina bil ba'thi, dan beriman kepada hari kebangkitan. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa dari pilar-pilar iman di dalam hidup itu kaitannya dengan persoalan gaib. Kaitannya dengan persoalan yang gaib. Kita akan sebutkan apa toh perkara gaib itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau alaihi salatu wassalam ditanya, mal imanu, apa itu iman? Qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal jannati wan nari wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, engkau beriman kepada Allah azza wa jal, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah kematian, kebangkitan setelah kematian, wal jannati wan nar, surga dan neraka, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'altu dzalik fa ana mu'min.
Kalau saya sudah berbuat mengimani itu semua, apakah saya ini seorang mukmin? Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, na'am, iya, rahimani wa rahimakumullah. Ini persoalan yang gaib yang membedakan kita dengan orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Mempercayai sesuatu yang dilihat memang wajar, sesuatu yang wajar memang pantas. Tapi ketika mempercayai sesuatu yang tidak pernah dilihat, nah ini dia. Ini permasalahan besar. Kalau tidak dengan keimanan, barakallahu fikum, tidak mungkin akan bisa mencapai mempercayai sesuatu yang tidak pernah kita lihat, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, jikalau aku telah melakukannya, yaitu beriman kepada hal-hal yang gaib yang disebutkan, apakah saya termasuk orang yang beriman? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am, iya, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini contoh bahwa berbicara tentang persoalan yang tidak terlihat, istilahnya ghaib, itu kaitannya dengan keimanan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti persoalannya adalah besar. Persoalannya, barakallahu fikum, adalah sesuatu yang besar. Keterkaitan persoalan gaib ini dengan sebuah ketakwaan, untuk kemudian nanti kita banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaitannya dengan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Mim. Apa makna Alif Lam Mim yang ada di awal-awal surat? Barakallahu fikum. Ada Nun, ada Yasin, ada Qaf. Apa maknanya? Memang ada pembicaraan, barakallahu fikum, di kalangan para ulama. Makna yang ada pada huruf-huruf yang terputus tersebut, yang ada di awal surah. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memberikan kita sebuah faedah sekaligus jalan keselamatan. Apa kata beliau? Al-huruf al-muqatta'atu fi awailis suwar al-aslamu fiha. Huruf-huruf yang putus di awal surat, yang paling selamat tentangnya adalah as-sukutu anit ta'arrudi li ma'na. Diam, tidak mengeluarkan pendapat, tidak berbicara tentangnya, rahimani rahimakumullah, apa maknanya. Jangan terlibat. Sudah diam. Nun, apa maknanya? Allahu Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Alif Lam Mim, apa maknanya? Allahu A'lam. Allahu Jalla wa Ala yang maha mengetahui. Jadi ini as-sukut.
diam, tidak kemudian berbicara tentangnya, rahimani wa rahimakumullah. Namun bukan saja diam, namun harus ada ma'al jazmi, memastikan dengan iman bahwa Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan huruf yang terputus tersebut abathan, sia-sia, tidak berarti, tidak berguna, tidak berfaedah. Namun Allah Jalla wa'ala menurunkan huruf yang terputus di awail, di beberapa awal surat, li hikmatin la na'lamuha, karena sebuah hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Ini jalan keselamatan. Alif Lam Ra, kita mengatakan hanya Allah yang mengetahuinya, dan kita harus menumbuhkan keyakinan Allah Jalla wa'ala menggunakan Alif Lam Mim Ra, ada hikmah yang dikandungnya yang kita tidak mengenali dan mengetahuinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita langsungkan Alif Lam Mim. Allah Jalla wa'ala mengatakan itulah Alkitab, Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kan semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya disentuh pembahasannya dan persoalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya yang terkait dengan kehidupan dunia, sampai menyentuh kehidupan alam kubur, kemudian menyentuh kehidupan alam akhirat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ia sangat jelas sekali bahwa orang yang akan berpetunjuk dengan Al-Quran itu adalah orang yang punya jiwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah merincikan dan menjabarkan orang yang punya rasa takut kepada Allah itu sifatnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan persoalan gaib. Tidak pernah dia melihatnya, namun Al-Quran menjelaskannya, maka dia mempercayai apa yang dikatakan Al-Quran walaupun dia tidak pernah melihatnya. Dia mempercayai apa yang dikatakan oleh sunnah Rasul alaihissalatu wassalam yang sahih walaupun dia tidak pernah melihatnya. Ma'asyiral muslimin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, ammal ghaibu al-muradu hahuna faqad ikhtalafat ibaratu salafi fi. Adapun tentang kata ghaib di dalam ayat ini telah terjadi ungkapan yang berbeda-beda di kalangan ulama ussalaf. Untuk menyebut kata-kata ghaib itu telah berbeda ungkapan di kalangan ulama ussalaf. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, wa kulluha sahihah. Semua ungkapan-ungkapan ulama ussalaf tentang perkara gaib itu terjadi ungkapan yang berbeda-beda, tetapi semuanya sahihah, semuanya benar. Tarji'u
ila annal jami'a muradun. Semuanya kembali kepada satu arah. Ini semuanya masuk dalam perkara gaib. Contoh yang beliau sebutkan, qala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas an Abil Aliyah fi qawlihi yu'minuna bil ghaib. Contoh ucapan Abu Ja'far Ar-Razi, dia menukilkan dari Rabi' bin Anas dari Abul Aliyah. Apa kata Abul Aliyah ketika menyebutkan yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib? Qala yu'minuna billahi, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa jannatihi wa narihi wa liqaihi, beriman kepada surganya Allah, nerakanya Allah, pertemuan dan perjumpaan dengan Allah. Wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti, mereka beriman kalau kehidupan itu akan ada setelah kematian. Ini persoalan gaib, namun dia percayai. Wabil ba'thi, dengan adanya hari kebangkitan. Kata beliau, fahada ghaibun kulluhu. Ini semuanya adalah gaib. Wa kadza qala Qatadah bin Da'amah, itu juga yang diucapkan oleh Imam Qatadah bin Da'amah rahimahullahu ta'ala. As-Saddi rahimahullah menukilkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga An Murrah Al-Hamdani menukilkan dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari nas min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, mengatakan ammal ghaibu, adapun yang namanya gaib itu adalah fama ghaba 'anil ibadi min amril jannati wa amrin nari wa ma dzukira fil Qur'ani. Apa yang gaib, yang tidak dilihat oleh hamba-hamba Allah, dari permasalahan surga dengan segala hal yang ada padanya, kemudian amrin nar, neraka dengan segala apa yang terkait dengannya, barakallahu fikum, dan segala apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait dengan keimanan. Kesyukuran kita, barakallahu fikum, dalam hal ini yaitu Dia Allah Jalla wa Ala telah menganugerahkan kita dalam keimanan kita kepada perkara gaib ini, telah menganugerahkan kita taufik dan hidayahnya untuk meluruskan keimanan, rahimani wa rahimakumullah, untuk meluruskan keimanan kita sebagaimana keimanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, barakallahu fikum. Ini perkara yang besar dalam hidup. Tatkala Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita sesuatu yang akan meluruskan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita bisa merealisasikan iman itu di atas petunjuk dan bimbingan dari Allah Jalla wa Ala. Ini hadiah yang sangat besar. Karena ketika kita kembali kepada definisi iman, bukan cuma sebuah keyakinan di dalam hati yang diperbaiki oleh hidayah,
ucapan lisan kita yang itu bagian dari iman, juga gerak-geri organ tubuh kita semuanya bagian dari iman. Maka dengan hidayah diluruskan, diperbaiki, barakallahu fikum. Ini sekali lagi adalah anugerah yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk hal besar juga tatkala iman itu adalah berbentuk sikap melaksanakan perintah Allah Jalla fi'ula. Ketika mendapatkan petunjuk dalam persoalan iman kepada Allah, maka ketaatan gerak-gerik badan kita dalam melaksanakan ketaatan semuanya dalam bingkai bimbingan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah anugerah yang besar di dalam hidup. Nah, dengan inilah kok imannya sama dengan para pendahulu yang telah lewat. Kemudian lisannya dalam mengungkapkan iman kok sama dengan generasi yang telah lewat. Ketika berbicara tentang praktek iman dalam menjalankan ketaatan, Masya Allah, dalam menjauhi dan meninggalkan larangan juga demikian. Kok sama dengan generasi sebelumnya? Rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah sebuah nikmat besar yang patut kita syukuri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang mengaku muslim, mukmin, tapi kok tidak percaya adanya hari kebangkitan. Lah ini kan salah fatal. Ada orang yang beriman kepada Allah tapi menentang adanya hari kebangkitan, menentang adanya azab kubur. Barakallahu fikum. Ini kan aneh dalam pandangan iman. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi saya mengajak untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan kesyukuran yang besar bahwa iman yang ada pada diri kita adalah sama dengan keimanan generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa kita bisa memotret lalu kemudian mempraktikkan hidup sebagaimana mereka, padahal mereka jauh dari sisi masa sangat jauh, zaman jauh, kondisi dan keadaan jauh. Mereka dekat dengan Rasul, kita jauh dari zaman kerasulan. Sekali lagi, yang mempertemukan kita adalah petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang memberikan, mempertemukan kita adalah hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut sama dan serupa, itu yang masalah berat. Tapi kita telah dipertemukan dengan mereka dalam hidayah dan taufiknya. Rahimani wa rahimakumullah. Ya sudahlah, kalau kita tidak bisa mengejar mereka dengan cara berlari, ya kita kejar mereka dengan cara ya berjalan. Barakallahu fikum. Kalau mungkin kita tidak bisa, ya mungkin kita dengan merangkak sampai kita bisa mengejar mereka-mereka yang terdahulu dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, mencapai Allah Jalla wa Ala dan mencapai surganya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita syukuri. Barakallahu fikum. Dalam wujudkan iman kepada Allah Jalla wa Ala, kepada perkara-perkara gaib, Allah Jalla wa Ala membantu kita mengimaninya dengan petunjuknya. Tentu ini sekali lagi adalah hal yang besar di dalam hidup. Karena hakikatul iman, hakikat dari keimanan itu adalah huwa tasdiqu at-tammu
bima akhbarat bihi rusulu al-mutadhamminu linqiyadil jawarihi. Karena hakikat dari keimanan itu, ma'asyiral muslimin, adalah at-tasdiq, pembenaran yang sempurna terhadap apa yang diberitakan oleh para rasul, yang memuat, pembenaran ini memuat linqiyadil jawarih, ketundukan dan kepatuhan diri kita, barakallahu fikum. Walaysa sya'nu fil iman bil asya' al musyahadah bil his. Bukan persoalan iman itu Anda mempercayai sesuatu yang Anda lihat saja. Kata beliau, fa innahu la yatamayyazu bihal muslimu minal kafir. Karena hal ini tidak akan membedakan antara si mukmin dengan si kafir. Kata Sa'di rahimahullah, innama sya'nu fil imani bil ghaibi. Karena keimanan yang sesungguhnya itu adalah keimanan dalam persoalan-persoalan yang gaib. Alladzi lam narahu wa lam nusyahidu. Sesuatu yang kita tidak pernah lihat, sesuatu yang kita tidak pernah saksikan. Wa innama nu'minu bih. Namun kita dituntut untuk mengimaninya. Kita mengimani sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita saksikan. Li khabarillahi wa khabari rasuli. Kita mempercayai itu semua karena ada informasi dari Allah Jalla wa Ala dan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'di rahimahullah, iman inilah yang akan membedakan antara iman pada orang kafir dan keimanan kepada orang mukmin, kepada Allah Jalla fi'ula. Fal mu'minu yu'minu bi kulli ma akhbara Allah bihi aw akhbara bihi rasuluh sawa'un syahadahu aw lam yushahidhu wa sawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuhu. Subhanallah. Kata beliau As-Sa'di rahimahullah, seseorang yang beriman kepada Allah, sikapnya dalam hidup mempercayai segala apa yang diberitakan oleh Allah Jalla wa Ala dan yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebuah keajaiban ini. Keajaiban iman dengan petunjuk, barakallahu fikum. Dia akan mempercayai segala apa yang diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia langsung melihat atau tidak langsung menyaksikan? Pokoknya saya percaya itu adalah berita dari Allah. Itu adalah berita dari Rasul. Ya akhi, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Masa sih? Walaupun. Kata beliau, wasawa'un fahimahu wa aqalahu. Apakah dia faham atau dia masuk akal, atau dia tidak pahami dan tidak masuk akal. Selama itu informasi dan berita dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tetap mempercayai itulah al-mu'min haqqa. Itulah dia orang yang benar-benar beriman kepada Allah Jalla wa'ala, bi khilaf az-zanadiqah wal mukadzibin bil umuril ghaibiyah.
lianna uqulahumul qasirah al-muqassirah lam tahtadi ilaiha fakadzabu bima lam yuhitu biilmihi fafasadat uquluhum wa marajat ahlamuhum. Kata beliau, berbeda dengan orang-orang zanadiqah, orang-orang kafir yang mereka mendustakan perkara-perkara gaib. Kenapa alasannya? Alasannya pendek sekali, tidak menyentuh keimanan. Alasannya adalah uquluhum, akal mereka tidak sampai padanya. Barakallahu fikum. Karena akal tidak sampai, mereka dustakan segala yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan segala informasi dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pada akhirnya kan akal mereka benar-benar rusak. Tidak masuk akal, memang benar-benar rusak akal mereka. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan keimanan kepada perkara-perkara gaib yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istirahat dulu. Berarti kita mulai jam 11. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi bahwa berbicara tentang persoalan gaib ternyata ada kaitan erat dengan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala dan dengan rasa takut yang kita miliki kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Iman kepada hal-hal yang gaib ada kaitannya dengan ilmunya Allah Tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bicarakan pada sesi yang kedua. Sekarang waktu istirahat. Barakallahu fikum. Ya, sampai jam 11. Kita istirahat sama-sama. Antum duduk capek, apalagi mendengar. Rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama beristirahat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma.